Ini kita berada di pertigaan Wedi Ombo ya. Ya ini rencana kita mau nyusur jalan lintas selatan sini. Rencana itu kita mau turun di Pantai Parangtritis. Wih, ini JLS-nya. Oh, ini JLS ini fix nih. Model-model JLS gini. Nah, ini kita udah lewat JLS nih sekarang. JLS yang belum jadi. Jadi ini kawasan Pantai Indrayanti ya. Oh, pantesan aja tadi dibikin jalannya ke sana, berarti nggak dilewatin arah pantai ternyata. Kamar mandi, musola. Wih, pantai sepanjang lah ini, pantai yang keren nih sepanjang ini. Keren ya, Ngobaran. Oke, kita lurus berarti. Pantai Baron. Ya Allah, aku udah lama gak lewat Baron coy. Ternyata kayak gini ya. Wah, no bule. Bule. Anti cut club ya. Dengan slogan, karena setiap perjalanan selalu mengandung unsur pemandangan. Hihi. Wah, serangnya ini blerengi coy. Wih, vibes-nya udah gini tapi kok sepi jalannya wais. Dan harusnya kalau tahu konsepnya gini tadi bisa dibagi-bagi konco dolan. Nggak tahu ini durasinya udah berapa, 1 jam lebih yang jelas. Wah, ombak Pantai Parangtritis udah kelihatan tuh. Wow, waduh sih. Karo mangan kok piye? Sik ngarep ki mulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore konco dolan. Ini kita berada di pertigaan Wedi Ombo ya. Jadi tadi itu ada insiden. Nah ini Doraemonku gitu. Jadi ini holdernya saya masukin ke dalam box karena tadi ada sebuah insiden yang astagfirullah yang tidak mengenakan ya. Ketika saya lewat jalan turunan tanah gitu, aku sebenarnya udah agak feeling gitu sebelumnya. Cuma nggak tahu ya kenapa kok pengen aja tetap tak jajal gitu loh, bukan nekat ya, nggak tahu. Aku cuma pengen aja ya. Tahu-tahu gelangsar lampu depan pecah gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau sayangnya nggak apa-apa, cuma belum ngecek ini di bagian mana namanya, atas lutut. Oh, saya tak ngecek nyala belum sih, nggak kelihatan. Oke, udah nyala di bagian atas lutut. Mungkin rasanya kayak lecet tapi nggak lecet sih, mungkin ya biasalah apa gesekan celana jin gitu kan. Ya ini rencana kita mau nyusur jalan lintas selatan sini. Rencana itu kita mau turun di Pantai Parangtritis. Jadi kita lurus terus ngikutin jalan ini, nanti lewat Panggang gitu. Sambil aku tuh mau memastikan stang kuwi lho konco dolan. Rasanya ini kayak bengkong, cuma kan ini jalannya belum jalan halus, maksudnya belum jalan lurus gitu loh. Yang sini kayak bengkong kiri. Dan tadi sehabis jatuh udah direview apa namanya ini, bagian-bagian yang rusak. Iki njuk alon-alon iki ya, sambil jajal kok ya. Dan ini perjalanan mungkin bisa seharusnya 45 sampai 50 menit ya, tapi mungkin bisa sampai 1 jam.
Karena sebenarnya ini jalan yang diharapkan ya, jalannya tuh melawan matahari tapi kok silo ya. Dan sambil jajal ini soalnya aku, Indonesia adalah kita, maka oleh sebab itu wes ya, ini sebenarnya kayak jalan lintas selatan gitu ya sebenarnya. Cuma ini loh, aku tuh masih belum paham soal JLS sekarang ini. Apakah JLS sekarang ini bikin di jalur baru atau jalur lama? Nah, kalau jalur lama kan harusnya ini toh, jalan ini ya, maksud dilebar kan mungkin. Kalau lihat yang di Ponjong itu alhamdulillah antop. Allahu Akbar, hati-hati ya, biar antop. Tadi posisinya jerum kayak gitu kok. Ngomong apa sih tadi? Nggak tahu aku. Kentrok gitu ya kayaknya rasanya. Allahu Akbar, hati-hati. Iki ngerem dia tau di tikungan ya, aku nggak kelihatan. Oke. Ya tadi kalau di review, jadi lampu depannya itu ada yang pecah. Kalau itu pecah gitu terus ada yang anu, itu berarti kan ya piye ya. Soalnya kan kalau hujan, kalau kemasukan air kan kemah dadi berat toh. Terus ininya lepas iso ngono kayak iso dinggo enggak ya? Harusnya masih lah. Saya tadi rencana pengen tak beliin kabel tis sih ini, rencananya loh. Saya kan lumayan bener-bener membantu tau kalau holder HP gitu. Yuk terus ini bagian ini yang buat masukin gigi ini agak bengkok dikit. Yuk berkui apa meneh ya? Oh kalau kotor ya biasalah. Oh ini fairingnya ini ada yang notek ya, yang kanan. Aku tuh berarti harusnya ngecek ini juga ya. Pantai Siong, Pantai Nglamber kiri, tapi ditutup ya. Ini loh konco dolan. Nah, ya kan? Something wrong ini mesti. Pantai Timang. Ini kan gerak-gerak, getar-getar terus gini loh. Harusnya kan enggak. Tadi kan, oh ya kan, biasanya enggak getar-getar gini. Nantilah kita cek. Pantai Timang. Oh, getar-getar ya. Aku jadi penasaran, pengen ngecek gitu kan jatuhan. Ya kita sambil jajal motor ini loh soalnya tadi. Tapi alhamdulillahnya anu ya, pas di jalan tanah gitu ya, dan ya anu gitu. Soalnya nek enggak kan waduh pasti kalau di jalan Corblok pasti loro banget tuh mesti. Dan tadi itu pas rekod ya. Ya sambil bikin konten kan anu jadinya kerekam.
Tapi yo buat pengalaman buruk yang tidak ingin diulang lagi lah, gitu aja. Apa ya, karena semua itu pasti ada hikmahnya loh. Ketika ini bertiba yo tiba ya tiba nglangsar, tapi alhamdulillah akunya nggak apa-apa gitu loh. Jadi posisiku tuh bisa kayak Superman gitu loh, kakinya lurus ke belakang terus tangannya lurus ke depan ya. Jadi aku emang gini, nunggu cerok api. Jadi gini loh konco dolan sebenarnya. Ya karena ya aku jujur aja, yang ini kan motornya berat. Biasanya aku tuh nggak tahu kalau bakalan lewat jalan kayak gitu, itu kan. Pikirku udah corblok, terus ternyata jalannya yang ujungnya itu tanah, tinggal dikit sih tadi sebenarnya sampai Bukit Pengilonya, cuma nggak terusin sih. Tadi pas naiknya aleman ya, minta dikawal bapaknya tadi. Ya nggak enak aku, tapi bapaknya udah turun sih. Ya enaknya orang-orang di gini kan kayak gitu, mereka mau bantuin gitu. SD Negeri Gesing. Hati-hati, ada proyek. Wah, ini ada proyek. Kita ya, jadi tadi jatuhnya kayak gitulah posisinya. Proyek endi iki? Oh, iki po. Jadi bisa lurus gini. Bikin apa nih? Soalnya aku mikir ya, ketika gitu jatuh posisi gini kan, pasti otomatis iki wongnya yang gitu. Nah, tadi kan masuk gigi 1. Aku tuh mau mereview, mengingat-ingat lagi loh tadi. Masuk gigi 1 turun gitu kan, seret. Harusnya tuh aku tuh apa tadi nggak nginjek rem belakang po yo. Udah jatuh gitu aja soalnya tuh. Karena kan gini ya logikanya, kalau kita kepleset, ini kan nggak tak kopling. Nek tak kopling mesti bablas kan gitu. Pantai ke arah sana. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya tak kopling kan mesti langsung lurus gitu kan mestinya. Tapi itu tadi enggak, jadi tak masuk gigi 1, gasnya tak nolin, rem pelan-pelan. Aneh loh, serius. Ya mungkin itu tadi loh, kayak peribahasa sepandai-pandainya tupai meloncat bisa jatuh juga kan gitu. Tadi kan posisinya gitu, terus tak rem. Mungkin tadi, atau mungkin aku ngerefleks kali ya. Jadi aku ngerefleks, terus kaki kananku turun, jadi nggak injek rem belakang. Coba kalau tadi nggak cuma injek rem belakang pelan-pelan, rem lepas gitu, mungkin aman sih ya. Ya kan, rem lepas. Terus yang di depan, oh ya mungkin loh. Secara tidak sadar pas di turunan tadi kan aku nginjek rem depan, mungkin iya pakai rem depan, jadi seret, jadi otomatis ban depan berhenti. Jadi dengan posisi tanah kayak gitu laju kan gitu, tidak bisa terkendalikan, akhirnya jatuh. Dan tadi motornya jatuh terpelanting ke kiri itu kan. Loh. Oh. Terpelanting ke kiri, terus aku langsung hook gitu. Ngeri ya di bawahnya ini.
Serius ini kalau ada yang blinding gitu, auzubillah. Tapi ada tulisannya alat berat sedang beroperasi gitu. Apa ini juga kaitannya JLS juga kali ya? Mungkin loh ya. Jadi ketika itu ke kiri, aku langsung otomatis kan posisiku juga ketarik ke depan toh. Tanganku dua langsung maju lurus gini, set, jatuh gini, kaki kan otomatis badannya gini kan, maju badannya jadi gini, badan maju, kaki ke belakang gini. Dan dengan itu jadinya posisinya tadi apa? Tengkurap ya. Tengkurap dengan tangan lurus ke depan. Wih, ini JLS-nya. Oh, ini JLS ini fix nih. Model-model JLS gini. Oh, berarti yang ini beneran jadi JLS ya yang sini besoknya. Ini nanti kita dari Jepitu sampai Panggang ya, atau Jepitu, Panggang, Parangtritis gitu ya nanti. Tapi diantaranya pasti lewat kecamatan apa gitu mungkin. Tepus ngarang lah. Lah pokoknya kok kita cek aja buat judulnya. Kita cerita tadi lah masih sedikit review dikit. Review tiba lu. Review pas Glangsar. Sambil review sewaktu insiden Glangsar dari motor, ya Allah, masa ngono kuwi. Terus posisinya kayak gitu ya. Soalnya aku mikirnya gini ya, kalau misalnya tadi berusaha nyongkok atau berusaha nahan, pasti bisa berakibat fatal ke kaki atau ke tangan. Ya kan? Otomatis ini bakalan kendaraan terpelanting. Plek, terus habis itu kakinya kok plek, nauzubillah lah. Bayanginnya nggak bisa aku. Bahaya banget ya berarti. Tapi serius loh, ini aku mau cerita lagi ya koncodolan. Pasarnya masih tradisional ya. Jadi pas waktu itu aku tuh pergi dari Pantai Siung menuju Banyu Tibo. Nah, tadi kan kita berhenti di Banyu Tibo loh. Itu jalannya tuh ambiar banget. Oke ya, kita lurus ya. Kanan sini bisa, tapi kita mau ambil lurus, nanti tembusannya di Pantai Parangtritis, Bantul. Ini lintas Gunung Kidul Sih Selatan nih judulnya malan. Nah ini wah minggok pas andalan nih. Tadi cerita apa sih? Tadi tuh ada minimarket, kadang kalau lewat sini aku sering mampir situ sambil beli roti gitu loh. Akhirnya rating coy. BTW sorry, ini tadi pas pecah lampunya tuh pecahnya ternyata masuk. Pecahnya masuk, kemudian ada kerikil juga yang masuk. Yo, nggak apa-apa lah buat, mungkin ya itu tadi ya. Kok aku tuh mau cerita yang bijak tadi ya, kok malah jadi lupa.
Jadi begini ya konco dolan. Kadang tuh kita kok ngene iki kejadian ini, kejadian itu. Tapi sebenarnya mungkin ada kayak makna tersirat gitu. Sik toh, aku tuh mau potong-potongan iki kontennya tuh kok malah jadi ngoceh terus gitu ya. Jadi kayak loh iki arah ngendi iki? Sik, kok pas retribusi ya? Sik, aku tuh nggak ada sinyal, pokoknya duluan tak tanya orang dulu ya di pos retribusi itu tadi. Pak, badai tanglet pak, nek sik tembusan Panggang Parang Tritis medal mriki sanes ta? Medal mriki terus ta? Oh, sik. Oh, nggih. Kula sik pundi? Jurusan JLS. Oh, nggih. Berarti nek nggen Dronjong. Soalnya kula ngecek Google Maps mboten angsal sinyal. Nggih, mau telat kudune teng mriku. Nggih, matur nuwun, Pak. Niki niku GJLS napa, Nggih? GJLS napa? Walah. Jogja, Pak. Nggih wau saking Praci. Biasa, Pak, napa ndamel motovlog lewat JLS to. Rekane niki nyusur JLS tembusan Parang Tritis. Tapi niku wau kesupen ngurup ke Google Map makane waduh. Nggih. Nggih monggo, Pak. Ya. Ya, betul kan jatulan arahnya sini. Google Mapku kan nggak nyala soalnya aku daripada puter balik. Kalau lampu alhamdulillah aman ya nih motor. Oh ya, tadi lagi ngomong, oh ini JLS nya. Besok lah kita keliling lagi, ganti lampu kecil terus tambahi fan finder apa, wind finder atau apa itu yang kaca buat biar anginnya ke atas gitu kali ya. Ganti lampu kecil gitu ya. Yang penting terang lah gitu. Yang penting terangkanlah. Oh iya ini JLS ini coy. Tuh JLS beneran kan. Hai. Akhirnya nih JLS nya Besok kita coba lagi kalau udah jadi. Cuma yang lebih syahdu yang di Rongkop itu ya karena membelah bukit. Wes. Tadi udah cerita yang Jogja rasa-rasa itu tadi ya. Ini kita masih review pas jatuh. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah ya ini tangan nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang kemeng-kemeng gitu loh. Oh berarti JLS-nya dari situ gini, nyebrang gini JLS-nya. BTW aku pernah malam-malam ke Pantai Ngobar. Oh aku tadi udah cerita ya kayak lewat sini ke Pantai Ngobaran gitu lewat JLS sana itu sebenarnya dulu ada juga sih dulu. Trauma nggak jalan kayak gini.
Astaga, ya Allah. Nah, ini kita udah lewat JLS nih sekarang. JLS yang belum jadi. Dengan jalan yang licin sebenarnya. Ya nggak jeng kalau nggak rem dadak. Gini banget ya konco dolan tadi. Oke, aku tuh mau oh ini bahaya nih. Malah buka status WhatsApp kok piye. Ya konco dolan. Oh itu jalannya. Horor ya. Kalau gelinding bangun adegannya ini loh. Bego nih pas naik. Oke, jalannya enak ini. Kayaknya udah dari sana tadi aku mau cerita nggak jadi-jadi ya konco dolan. Kan spionnya agak beda, ini udah mentok gini. Fix nih, agak bengkong masuk ke dalam dikit. Oke, nggak apa-apa lah, ntar bisa dibetulin. Oke konco dolan, jadi apa ya, tiap kejadian ya kita wah kayak gimana ya, kayak nggak terima gitu kan. Wah, kejadian nggak gini harusnya nggak gini, terus apa gitu. Sebenarnya apa ya, tiap kejadian buruk itu tidak selamanya buruk, wes ya. Tidak selamanya ya, kejadian buruk ya emang buruk, tapi maksudnya efek setelahnya itu loh belum tentu buruk juga, karena apa namanya, pasti ada hikmahnya. Nggak tahu apa hikmahnya, kita nanti lihat aja. Nih tebingnya kayak gini di JLS ini. Ya apa ya, sebenarnya kan ini aku udah bilang cangkangnya yang belakang ini ya, kan lampu gini terus baliknya kan hitam. Nah yang hitamnya itu sebenarnya udah ada yang pecah, tapi kan masih bisa dipakai karena juga diperkuat lagi, tak dandani dewe loh. Laut Selatan sana itu konco dolan kelihatan. Ini yang JLS arah Baron ya, harusnya bisa kita pisah-pisah kali ya, nggak usah sampai Parangtritis kali. Nggak apa-apa lah, ntar gimana kita bikin part-part gitu kali ya. Karena jujur aja ini tak terkonsep wes ya, tak terkonsep. Oh, kanan sana juga ada jalannya itu berarti. Tadi ada jalan tembus loh, baru bukit gitu. Loh, mah dari rasido cerita toh. Oke, kita ceritakan sekarang. Kalau apa ya, misalnya kejadian aku tuh sebenarnya ada contoh yang pas loh untuk kejadian-kejadian kayak gitu. Ya mungkin ada hal buruk gitu kan, tapi sebenarnya kalau kita maknai itu, kita tuh bisa terasa gitu, bisa terasa. Kita tuh bisa merasakan efek positifnya gitu, hal baiknya. Loh, ini tuh pantai loh ini. Pantai mana ini? Oh, ya. Oh, kawasan Indrayanti sini. Ya seharusnya aku dulu tuh ya, kok malah bisa sikek iki piye to. Nah, aku sikek kan enak. Maksudnya tuh aku lebih di depan itu loh. Aku mah nyelip ya ora iso ini iki. Ra ketok soalé.
Oke. Ya. Jadi ini kawasan Pantai Indrayanti ya. Oh, pantesan aja tadi dibikin jalannya ke sana, berarti nggak dilewatin arah pantai ternyata. Ya, ya, ya. Waduh, iki nek sesuk ngumbah motor njuk piye iki? Kan berlewat pantai paling nggak dikumbah toh. Pantesan aja tadi JLS-nya ke sana ya. Oke lah, udah paham sekarang tembusannya. Cek mau cerita kok malah rasido iki piye to iki. Oke. Jadi apa ya sih, aku ki meh cerita cuma takutnya piye ya. Nggak pas itu anune nanti. Sambil konsen di jalan dulu konco dolan. Nek rung nyelip mobil iki dijual tanah, status pekarangan. Wangun. Nah, sip. Oh ya, ambil yang kiri, ambil yang lurus kiri. Kalau kanan nanti tembus mulo. Biyen mulo aku rak wis kondo, enggal seneng karo aku. Oke, ini berarti kita nyuser sini ya. Paham aku sekarang, berarti rute JLS yang baru. Jadi kayak JLS yang baru tuh bener-bener buat menyingkat perjalanan kan itu. Tulisannya apa kuwi? Welcome to Krakal. Oke. Berarti kalau kesana kan ke pantai. Kita harusnya ke sini berarti. Tanpa Google Map ya. Kalau seandainya ada Google Map ya kita nggak bisa pasang di sini juga. Ntarlah kita perbaiki, soalnya kalau holder kayak gitu, bagiku tuh holder yang recommended ya. Alah, mah cerita Mas Rasido toh. Jadi maksudku holder yang recommended tuh gini, kalau holder yang X itu yang diputer itu aku pernah pakai ya. Itu dia kalau kita putar-putar terus kadang bisa dol gitu. Nah, tapi kalau yang holder kayak tadi itu kayak punya saya yang di sini itu enggak. Dia kan modelnya naik turun gitu, yang penting kuncinya tetap bakoh. Nah, itu aman. Oke, ini masih di pantai selatan Gunung Kidul. Wih, keren. Oh, itu daerah apa yang ada ikon ikan Biejel. Itu sana itu pantainya. Wih. Asik gak tuh lewat jalan kayak gini? Ke kiri itu ke arah pantai. Kita akan ambil ke kanan sini. Menarik ya sebenarnya tadi kalau kita muter pantai situ. Cuma aku pengennya tuh sampai rumah sebelum maghrib ya. Semoga bisa. Bisalah. Oke, tadi ya, aku tuh punya contoh sebenarnya, contoh cerita. Jadi kalau kita, wah kudune iki ngene. Ya misalnya gini ya. Apa ya hikmah nek saiki aku urung paham hikmahnya, jujur aja.
Kayak ini agak kita beri kiasan dikit gitu ya. Jadi waktu itu aku sebenarnya diberi kesempatan untuk ke suatu tempat. Wah, ini kita kan mau ambil hikmahnya kan gitu. Kesini toh ya, insya Allah kesini. Mau ambil mau ke suatu tempat, diberi kesempatan untuk ke suatu tempat. Ternyata apa ya, karena kekurang jelasan info, maksudnya ya aku kan nggak mau kalau aku disuruh sana tapi nggak jelas gimananya gitu kan. Ya gimana itu bukan soal apa yang aku peroleh, bukan gitu, tapi kewajibanku gitu loh. Aku harus ngapain, gimana tanggung jawabku apa, kan harusnya gitu loh, jelas gitu loh. Kalau anu tuh takutnya ntar menurut orang aku bisa, tapi menurutku ternyata aku nggak bisa, atau mungkin aku bisa tapi nggak sanggup gitu kan. Apalagi udah apa ibaratnya aku di booking atau apa ya, di booking. Jadi ibaratnya aku udah ada janji itu loh aslinya sebelumnya. Ya karena ketidakjelasan itu akhirnya aku tolak kan gitu. Ternyata ketika aku menolak itu, aku sempet nyesel, serius. Aku iya kemarin kalau nggak tak tolak ini, yang karena yang apa yang udah diagendakan untuk aku itu kan sempet di cancel gara-gara pandemi. Nah, sip. Oke. Makanya itu ketika kayak gitu kan, kayak pengen wah ya nek ingin tak terima kan mah nggak apa-apa itu, jadi agenda kan nggak jadi bisa untuk sana full gitu. Ternyata apa, kalau misalnya aku jalan itu terus, aku juga nggak enak coy. Nah, berikutnya aku ada sebuah kegiatan yang ini ternyata hasilnya tuh luar biasa. Bukan hasil secara material ya, tapi hasil dari kegiatan itu menyenangkan sekali konco dolan. Jadi ketika kita kayak sudah itu nanti sampai getun, ya nggak getun sih, sampai wah kok kemarin nggak anu ya udahlah, mungkin ada hikmahnya. Tapi apa itu loh, hikmahnya tuh apa ya? Ini jadi podcast motovlog kali ya. Jadi kayak hikmahnya aku apa, aku tuh belum tahu apa hikmahnya kan gitu. Ternyata begitu ini ke kiri Pantai Drini, begitu tahu hikmahnya, woi aku pun bahagia. Kayak gitulah. Tapi bukan berarti terus ketika ini nanti ada hikmahnya terus gitu, enggak lah. Tapi jadikan pengalaman supaya kita lebih hati-hati lagi. Nah gitu. Contohnya dalam hal ini adalah ketika tadi Langsar itu kita harus lebih hati-hati lagi. Kalau sekiranya kita nggak sanggup, ya udah jangan dipaksakan. Kan harusnya gitu. Taman Batu. Mungkin juga calon-calonnya JLS ya, atau mah udah JLS yang jadi. Loh, Pantai Drini ya kesini juga. Mungkin muter gitu kayak huruf U gitu, bisa masuk sini keluar sana gitu. Pantatku kiri rada kemeng ya. Tapi tadi nggak tak pakai nyongkok kok. Mungkin apa ya, duduknya rada rapas iki. Ya enggak lah. Mungkin ya engko buat istirahat. Ini nggak tahu saya kan jalan jam berapa dan udah dapat sinyal belum. Pantai Watu Kodok loh. Oh, ke arah sini Pantai Watu Kodok. Kamar mandi, musola. Wih, pantai sepanjang lah ini, pantai yang keren nih sepanjang ini sebenarnya.
Astaga, mobil mburi kuwi mepet banget horor coy. Safety patrol. Oh, mobil ya cuma mepet banget loh. The Ayana Hills. Bakalan ada tempat-tempat baru ini di sini ya. Wah, itu bukitnya udah dikepras yang sana itu konco dolan. Nah, mungkin bisa itu next time. Gunung Kidul ini apa ini, tempat selfie nih berarti ya. Duh, kok hari udah mulai gelap ini. Weh, apa ini? Argoskar Gunung Kidul. Al Barokah, Musola Al Barokah. Wah, ada tempat kayak gini ya ternyata di sini. Ya ini kan memang kawasan pantai yang daerah sini. Oh, ini juga ada tempat-tempat selfie juga ya di sini. Kita jadi tahu toh. Karena jujur aja sepertinya saya emang pernah lewat jalan sini. Cuma terakhir lewat sini kapan? Itu loh. Karena jujur aja aku udah lama banget gak ke daerah pantai, daerah Baron, Krakal, Kukup gitu. Kalau di daerah-daerah sini ya itu tadi ke Ngobaran. Itu pun malam. Malam, ya Allah. Jadi ceritanya waktu itu malam tahun baru, tahun 2000, Covid itu 2020 ya. Berarti 2020 kan juga motret. Oh, 2019, malam tahun baru 2019 itu ada berita kalau di Pantai Ngobaran itu bakalan ada pesta kembang api. Wah, tahun 2019 ya. Kelewatkan di coy. Ini kalau ke kiri kan ke pantai. Kiri itu Pantai Kukup. Bulu, wah ini opom nah bulu ini. Udah pink. Oke, jadi tahun itu 2019 ada berita kayak gitu. Makanya aku cek tanya teman-teman yang di Gunung Kidul, ada bilang belum tahu. Stop gua. Ada bilang belum tahu itu kan, yang di Gunung Kidul. Terus ya berhubung aku pengen memastikan karena ada berita gitu, ternyata tuh beritanya tuh cuma kopas semua coy. Beritanya kopas semua, makanya aku waduh. Oke, kita lewat gini ya. Nanti kita cerita lagi setelah aku baca ini. Renean Ngobaran. Oke, kita lurus berarti. Pantai Baron. Ya Allah, aku udah lama gak lewat Baron coy. Ternyata kayak gini ya. Ternyata kayak gini. Oke. Jadi waktu itu pas malam tahun baru 2019 kayak gitu. Oke, kita pergi ke Ngobaran. Nah, wah itu sampai itu lewat Imogiri Timur dipanggang, tapi tidak digoreng. Iklan nih. Jadi pas lewat dipanggang itu, konco dolan hujan. Woi, hujan. Lucu ini, ada cerita lucu ini. Mungkin karena jarang tak pakai kan motor ini pas waktu itu. Terus langsung tak pakai buat naik turun terus hujan itu kan. Arang dipanasi juga. Kalau sekarang udah sering tak panasi. Itu jadinya konco dolan.
agak seret gitu loh. Tak starter gitu nggak nyala gitu. Malam-malam lagi ya. Ada tuh cewek sama cowok juga lagi lewat, terus ngomong si ceweknya itu, ngomong sama pacarnya itu dibantuin gitu. Emang kamu bisa gitu. Kan kita posisinya habis berhenti pakai jas hujan semua tuh ke Yogyakarta Baron Technopark kiri. Ini jalannya kayak berudan ya, kayak basah-basah gitu loh. Iya enggak sih? Kalau lihat jalannya loh. Nah itu itu dibantuin, si cewek bilang gitu kan. Terus akhirnya si cowok bilang, emang kamu bisa? Ini udah tak translate ya di bahasa Indonesia. Bisa loh. Ya udah kita bantuin. Ini emang caranya gimana? Si cewek bilang didorong, ya didorong gitu kan. Ya emang aku tahu kayak disendalin, jadi masuk di gigi satu. Terus habis itu didorong, pas didorong itu kan dikopling. Nah, terus dilepas koplingnya kayak gitu. Terus si cowok tanya, loh kok kamu paham soal motor, aku aja gak paham. Terus mantanku dulu motornya motor kopling gitu, model apa sih, CB gitu loh. Katanya kalau CB kan mesin Tiger juga itu kan, kalau macet tinggal digituin, bilang gitu. Si cewek bilang gitu. Terus loh kok kamu inget mantan kamu mau nolongin masnya apa tak tinggal. Aku waduh, kok mah jadi lucu ini. Terus baru gue akhirnya, maaf ya mas, cowok saya ngambekan. Ya mbak, gak apa-apa mbak. Ya lah, jadi ceritanya kayak gitu aja tuh. Aku waduh, rekane malam tahun baruan wong loro iso mah pegatan. Aku iki lucu banget deh ceritanya pas dipanggang waktu itu. Ini udah pink ya konco dolan. Kita habis ini nyari tempat untuk ganti baterai ya. Sebelum nanti kita masuk jalan yang agak repot untuk berhenti. Kalau gini kan masih enak ya. Jujur kok mah jadi ngeleh ya aku. Jadi itu cerita malam baru di Panggang ya, sebelum kita motor. Nah, terus akhirnya saya sampai Pantai Ngobaran. Di Pantai Ngobaran tuh sepi loh. Sepi. Ada beritanya mau ke pesta kembang api, ternyata sepi. Nah, aku tanya sama tukang parkirnya gitu. Oh, ternyata bilang kalau tahun kemarin ada, kok tahun ini nggak tahu. Waduh, sinyalnya serada cendat-cendut kan. Begitu dapat sinyal, aku browsing lagi. Oh, kurang ajar, beritanya Kopas coy. Wah, berita Kopas, terus tak susur-susur. Sinyalnya cendat-cendut tuh dari jam 10 malam. Nah, kayaknya aku cuma ngabisin waktu jam 12 sampai jam 10 malam sampai jam 2 coy. Ngabisin waktu dari jam 10 malam sampai jam 12 malam tuh cuma buat itu doang, konco dolan. Yogyakarta kanan, Pantai Ngerenehan Ngobaran kiri. Oke, kita kanan. Padukuan Alang Sari. Palian Bantul Yogyakarta kiri. Iya kan kiri arahnya. Iki pada pelan ya. Gua Maria Tritis Yogyakarta. Oke, kita kiri. Kayaknya aku mau berhenti bentar ya konco dolan di sini sambil ganti. Oke, kita lanjut perjalanan. Wah, itu ada rombongan motor touring. Motor touring. Yo, sip. Oke. Tadi kita cerita yang malam tahun baruan itu. Wah, ternyata berita-berita itu cuma berita Kopas coy. Oh iya, aku tadi mau ngecekin ya, kotar kadirnya nggak jadi ya.
Jadi gini, beritanya kan cuma Kopas. Ya udah, aku wah ini adanya cuma tahun kemarin, tahun ini nggak ada itu. Tapi kita berharap kalau ada para pengunjung yang bawa gitu kan. Terus dari Ngobaran kan maju ke barat dikit kan Ngerenean. Nah, aku terus pindah ngopi-ngopi Syantik di situ. Ngopi Syantik. Ya terus habis dari Ngerenean itu naik yang itulah ada jalan naik gitu kan. Akhirnya kita naik dan bisa lihat kembang api, tapi cuma 1 apa 2 gitu. Sorry, 3 kembang api ding waktu itu. Tapi ya itu nggak sip banget sih, nggak sesuai ekspektasi kan. Aku udah membayangkan di pura-puranya itu backgroundnya kembang api itu, wah jos. Rencananya gitu ekspektasiku, tapi gagal. Ternyata di timurnya itu pantai, kemungkinan Baron ya katanya itu malah rame. Ramenya tuh rame kembang api. Wah, aku dan itu kan sebelum pandemi, jadi aman-aman aja, nggak apa-apa. Iki rombongan sekondi meh neng ndi iki? Ngekor. Ngekor neng mburi dhewe. Iyalah. Tapi aku kecepatannya lebih kencang dikit ya dari ini biasanya. Wisata religi Gua Maria Tritis ya. Oke lah, yang penting baterai udah biru. Rencananya itu mau saya akhiri di Pantai Parangtritis konco dolan vlog kita kali ini. Yang ada tulisannya Parangtritis gitu loh. Rencananya. Tapi ya nanti kita lihat ya. Terus habis itu semacam apa ya? Ya udah kita pulangnya naik riding lewat jalan Parangtritis ya jelasnya. Soalnya kalau lewat ke Jalan Bantul Pantai Samas belum jadi jembatannya. Jembatan Kretek 2. Kalau jalan sini mah udah sering. Ini nanti bisa tembus ke Jalan Imogiri juga. Sik engko delalai aku cerita meh neng Jalan Parangtritis mah engko lewati Imogiri iki. Waduh, nauzubillah. Tapi kan jalannya udah halus loh sekarang katanya. Cuma estimasi waktu ya loh. Matahari masih cerah apa enggak kan gitu. Panggang Parangtritis Jogja lurus. Oh, mereka berarti rombongan dari ini sampai depan sana ya. Sunrise coy. Wih, asik. Pas matahari ini ketok ini ki menyenangkan sekali. Cuma aku masih mikir ya, karena rencana besok mau nyuci motor. Pengenku tuh mah tak cucek kayak gitu loh, buat bersihin yang bawah-bawahnya gitu. Ada apa, endapan material vulkanik. Loh, berjalan pantai material vulkanik. Enggak, maksudnya ada material vulkanik aku kesulitan menjangkau. Oh, ini ada jalan ke sana ya, berarti jalan anyar ya. Makanya pengen tak cucek ke, kalau cucian langgananku itu udah nggak pernah nyuci ya sekarang. Makanya itu dia tuh bersih 10.000, terus pokoknya detail lah pokoknya. Karena dia sukanya main motor cross loh, motor off-road gitu loh. Mesti dia udah paham bagian-bagiannya gitu kan. Soal motor pasti udah paham. Orang kayak gitu kan mesti utak-utak mesin juga. Udah ngoceh berapa lama lagi aku. Tenggorokan nganti rada garing.
Dan gini ya koncodolan, karena udah nggak itu, aku tuh pernah nyuci juga di tempat lain. Dia tuh sebenarnya bersih luarnya, ya bersih gitulah luarnya. Tapi kalau untuk yang detail-detail dalam-dalam gitu dia nggak bisa bersihin. Bahkan mau buka box waktu itu, boxnya dicuci enggak awalnya tuh. Oke, berarti kita kanan sini ya. Jadi waktu itu dia tuh nyuci itu kan, tak liatin. Pas nyuci box dia tuh mau ngebuka box. Nah pas mau buka box itu kan sulit langsung dibuka loh. Alah konyol ya, kalau dia tanpa kunci buka box bisa itu nggak aman, berarti box motor kan gitu logikanya. Dia tuh mas ini buka enggak mas, ini dicuci ora sah mas jerone, dia pengen nyuci jerone loh. Aku iki makanya dia belum paham ya, walaupun cuciannya bersih, saya akuin bersih juga dan wangi ya, gitu. Cuma kan ya itu tadi, apa namanya, dia nggak bisa paham detail-detailnya. Di daerah sini kayaknya ada bakul mie ayam Rano ya, daerah-daerah kiri jalan itu. Dulu pernah sesekali ngemi daerah sini soalnya aku masih ingat bendul. Ini jalannya juga syahdu toh di sini koncodolan. Wah mataharinya. Kita tambahin speednya ya. Ini gigi papat apa 5 ya? Paling 5. Ben rada enak enteng. Ya asiknya Tiger sampai gigi 6 ya. Dulu saya pernah nyoba. Oh iya, aku pengen dolan ning Kebumen meneh coy. Asik ya GLS-nya Kebumen itu. Lurus pokoknya, lurus terus ya. Tapi anginnya sembribit kencang, dan kalau kita nggak hati-hati, kadang ini JLS gini jalan kampung kanan kiri, kadang ada kendaraan yang langsung meluncur itu nyebrang sakar PDW. Aduh, meh nyelip rasito. Dalane raketok sik kono minggo nih. Wih, menarik sekali. Seneng aku nek pas motovlog gini ngelawan matahari. Oh no bule. Gak tahu lah ikutnya apa aja. Ini kita cek Panggang Wonosari Parangtritis Bantul. Oke, Parangtritis Bantul lurus ya. Parangtritis Bantul. Wah, jos matahari nih. Syahdu sialala itu. Menyenangkan nek ini. Dulu aku tuh pernah lewat yang tembusan Parangtritis, tapi dari daerah mana ya mau kiri tuh jalannya menggok pas belusuan sama teman-teman Bol Bruto. Kok speednya pada pelan ini. Dan kemarin di komunitas Powi itu sempat ada yang post juga. Ada yang post tembusan Parangtritis itu jalannya sekarang udah enak. Pantai Gesing, Gesing masih ke sana lagi. Aku tuh pengen nyelip rombongan ini sebenarnya koncodoran.
Jangan-jangan ya iki rombongane bolo dhewe ya. Apa mungkin suaraku krungu apa ya banter apa ya? Kok tadi aku bilang aku pengen nyelip rombongan ini konco dolan. Ibu yang belakang itu liatin gitu. Uhui. Enaknya juga tanpa GPS udah ada rambu-rambu ada plang-plang gitu. Saptosari. Wih, ini jauh sih perjalanan kita kali ini. Seharusnya bisa dibikin beberapa konten sekaligus atau di-cut-cut, tapi maneman sih. Karena setiap detik perjalanan selalu mengandung unsur pemandangan. Anti cut-cut club ya. Dengan slogan karena setiap perjalanan selalu mengandung unsur pemandangan. Hihi. Pasar Wage, Desa Kepek, Saptosari. Daerah sini Pasar Wage. Jelas banget tuh ini. Tuh jalan lamanya di kanan kita ini. Duh, kok jalan ini gitu. Dah lah, nggak usah nyelip. Engkau enak, mereka pelan aja, nggak apa-apa kita selip. Sepertinya mereka searah setujuan sih kayak Yogyakarta lurus, terus ke kiri tadi apa ya tulisannya? Woi, apa ini nantinya? Juk lali yo nek mau bareng Glangsar. Lihat vibes kayak gini. Emang enaknya jalan-jalan kayak gini ya konco dolan daripada jalan terjal gitu. Walaupun menyenangkan ya, kayak di arah yang konten saya 8 Sari itu, Pantai Ngeden. Oh, Pantai Ngeden kiri. Ini para layang lurus. Oke, kita lurus lah. Oke, kita selip dulu. Oh, ini rombongannya ini mungkin ketinggalan di belakang. Dia tuh dari awal tadi ketemu mereka, dia udah ada di belakang kita. Rombongannya bukan sih. Gowo Magic Jar. Nih jalan lamanya kiri kita. Wih. Ngoceh terus yo, garing ya tenggorokane. Ntar aja, kita rencana maghriban di masjid pom bensin biasa nih. Senengane. Solatnya neng masjid biasa nih. Wah, bensinnya kali sithik, ngisine neng pom bensin di pom bensin biasa nih. Astaga. Biasanya ngendi wae jan. Jadi itu di utara jembatan Kretek, di selatan jembatan Kretek kan ada pom. Nah, kadang kalau lewat Parangtritis sering sholat di situ. Makanya tak sebut pom bensin biasa nih. Kalau bensin alhamdulillah irit. Ya kalau trek kayak gini irit sih. Jalan halus kayak gini. Mataharinya pas bunder-bunder coy. Oke, kita berani cepet di depan. Enggak.
tahu nih depan ini rombongannya itu bukan Magicom nih loh. Soalnya kalau mereka berdua itu kan anak muda, terus rombongan depan ini delok style kayak wong tua. Matahari ini syahdu. Wah, ini jalan yang menyenangkan ini Gisan. Slip bariki ya, slip. Oke. Uhui. Wah, ini jalannya menang. Hiha. Hihai. Kita sambil mengejar waktu konco dolan. Wah, srengenge ini blerengi coy. Tapi cukup menyenangkan ya. Mau menyenangkan loh ya. Yang penting bahagia kan ono. Bahagia dan jalannya halus mulus. Ih, apa mau? Seneng dalan mau. Akhirnya kita nyelip rombongan mau. Rombongan dari mana itu? Woi, keren. Kalau sini aku kayaknya belum lewat deh, belum pernah lewat. Mungkin dulu jalannya nggak di sini atau gimana? Atau mungkin udah diperbaiki? Review jalan terbaik, review jalan terbaik. Tapi cukup menarik ya. Nah, sini iki njuk do kebut-kebutan. Oke. Mantap. Ono perapatan. Giri Mulyo. Ada tulisannya gitu. Wah, itu asik ya view-nya mesti. Siluetnya itu loh. Siluet senja. Sayangnya tadi aku lupa nggak ngitung ininya GPS apa jenenge, speedonya mulai dari berapa atau nggak tak nulin tadi. Bensin masih 1/4 tangki ya. Dan kilometer catatan di bawah itu 277,5. Karena kalau kan tak isi Pertamax 100 kemarin kapan itu, baru kurang 3/4 tangki. Dan udah bisa menempuh jarak ya kurang dikit, kurang 23 kilo lagi udah 300 kilo. Berarti bisa menempuh jarak yang sampai 300 kilo lebih toh. Biasa ukuran ini kayak gitu, ukuran bensin saya.
Ukuran bensin ini maksudnya Pertamax 100.000 bisa menempuh jarak minimal 300 kilo. Tapi dulu pernah sih nggak nyampe 300 itu, 280 berapa Pak? 298 gitu. Pantai Ngunggah. Upload. Wih. Vibes-nya udah gini tapi kok sepi jalannya, wais. Nek gelap itu aku butuhnya tuh ada lampu-lampu kendaraan di depan gitu loh. Kan enak jadinya kalau ada lampu-lampu kendaraan di depan. Nah, ada lampu kendaraan di depan kan buat kita konten gini cukup menyenangkan. Ya sepi gini konco dolan jalannya. Harusnya tadi ngikutin mereka aja sih. Atau mungkin mereka pelan sih tadi soalnya ya. Aku pokoknya kalau mereka pelan tak selip wis ngono ae. Batas Padukuhan, oh kirain astagfirullah, tetap ngegas loh. Ya. Lampuku ndangak apa ya kanca dolan. Parangtritis Yogyakarta Imogiri kanan. Yogyakarta Imogiri kanan. Oh, kalau Parangtritis lurus. Baik. Kita lewat yang lurus. Nek kita lewat Imogiri ya teneh padha wae to, maksudnya is melaju sejauh ini. Dan harusnya kalau tahu konsepnya gini tadi bisa dibagi-bagi konco dolan. Nggak tahu ini durasinya udah berapa, 1 jam lebih yang jelas. Parangtritis 13 km. Astaga, 13 km ya nggak apa-apa. 13 km ini paling butuh waktu bisa sampai 17 menit. Dan dari kita ganti baterai ke sini mungkin udah sampai berapa, 20 menit kali ya. Iya. Nah ini mah dipotong-potong kan maneman toh, part-part gitu aja. Jadi kalau tadi kan dari sini ke sana itu kan maksudnya tuh bisa dipotong gitu loh. Dari jalan ini terus nanti nyampe pantai ini, terus nyampe sana kita potong kayak gitu. Tapi nanti ya nggak apa-apa lah, kita bisa agendakan kayak gitu editnya, pelan-pelan aja kayak part-part lah. Aku soalnya kalau upload video nanti berjam-jam itu rendernya itu loh, mana pirantinya itu, mana alatnya itu sampai jam-jam itu.
Makanya kalau aduh kita potong-potong aja. Nanti kita lihat ini sampai pantai mana kayak gitu. Intinya perjalanan JLS, wah, malah jadi menarik kalau dari awal tadi ya. JLS Rongkop gitu ya mulainya. JLS Rongkop sampai Parangtritis. Soalnya kan ada kabar JLS TPR Parangtritis mau pindah ke lebih ke selatan lagi. Karena kalau dari TPR sampai pantai kan lumayan tuh jaraknya. Aku pernah ngitung itu lebih dari 5 menit yang jelas, sekitar 10 menit. Kroso yo ternyata dari TPR sampai pantainya itu. Nah itu kan dari situ gini konco dolan mau dipindah ke selatan lagi karena antara TPR sekarang dan Pantai Parangtritis itu ada tembusan JLS yang ke barat, yang itu nanti menuju ke Jembatan Kretek 2, nanti tembusan Pantai Samas. Nah itu makanya katanya sih kalau aku baca berita untuk mencegah kebobolan tiket. Nah itu kalau orang lewat JLS otomatis nggak bayar TPR kan gitu. Apik sebenarnya TPR itu kan kesadaran diri ya, mau bayar TPR apa enggak gitu. Ini hari udah agak gelap ya sekarang ini. Tanpa penerangan nanti kalau di sini. Makanya kita agak tambahin speed. Yang penting tetap hati-hati. Orang hati-hati aja tadi masih bisa ngelang, soalnya kan bahas meneh. Iso ngono yo kanca dolan. Waduh, pirang kilo iki. Mungkin masih kurang sekitar 5 sampai 7 kilo lagi mungkin untuk sampai Pantai Parangtritis menurut petunjuk arah tadi. Tapi yang jelas nanti kita bisa lewat ke kalau kiri ke arah Paralayang ya, next time aja lah. Kapan bikinnya nggak tahu sih, karena untuk saat ini kalau kita tetap stabil bikin upload kontennya 2 hari sekali, itu konten saya udah ini bulan Oktober ya, ini Oktober tanggal berapa ini? Tanggal 6 apa 7 ini. Kalau kita tetap stabil gitu, nanti sampai bulan Januari 2022 udah ada konten. Serius ya ini konco dolan. Apalagi kalau tambahin ini, waduh, itu kalau 2 hari sekali ya. Nanti kalau udah agak slow, karena sepertinya besok pertengahan Oktober ada sedikit kegiatan saya.
Makanya itu aku mau konsen aja ke kegiatanku dulu. Kan kalau 2 hari sekali uploadnya kan nggak masalah. Jadi nanti mau tiap hari upload nggak apa-apa. Jadi kalau untuk saat ini kan saya uploadnya itu hari ini saya upload konten, besok saya upload 2 short gitu kan. Terus besoknya konten, besoknya 2 short. Kontennya tiap pagi. Kalau shortnya tiap pagi sama sore gitu. Nah kalau besok udah tiap hari pagi konten, sore short gitu terus tiap hari. Kelingan zaman cilik ya. Bukan kelingan TPA-nya, tapi kelingan vibes-nya kalau pas bulan Ramadan kayak gitu loh. Para yang Watu Gupit bisa lewat kiri situ ya kanca dolan. Berarti udah deket kita sama pantai Parangtritis. Yuk semangat, semangat. Yuk bisa yuk. Wuhui. Oke, perjalanan kita masih sekian kilo. Kalau tadi 13 kilo paling masih 3 kilo lagi sih. Tadi kalau nggak salah pas saya baca itu angkanya kan 277 enggak 278. Sekarang 288 ya. Anggap aja ketambahan 10 atau 11 kilo dari Plang Parangtritis kurang 13 kilo tadi ya. Waduh, medeni aku. Maksudnya putih tadi apa, pasir atau apa aku. Waduh, kok anu. Tapi pas ngerem enggak kok. Berhubung ini udah gelap-gelapan gini, kita harus semakin kencang. Kaitannya nanti sama penerangan di jalan itu ya untuk perjalanan kenyamanan perjalanan kita ya, penerangan di jalan itu yang pertama. Yang kedua itu konten kita nek peteng ya piye iki mbongku hasilnya piye sik ben petengan ngene iki. Nah kalau pas rada padang gini lumayan lah. Tapi aduh aku tiba-tiba apa keinget itu loh yang tadi tragedi Gelangsari itu. Ya betul sih, emang peribahasa itu sepandai-pandainya topai meloncat bahkan terjatuh juga. Bahkan di jalan yang lebih ekstrim dari itu pun aku tuh sering loh, serius saya sering lewat di jalan yang lebih ekstrim dari itu. Bahkan licin, ya licinnya kan licin tanah tuh. Dulu tuh pas hujan, ini kita kiri ya yang ke Parangtritis. Bahkan wah ini dia pantai Parangtritis di bawah sana. Tengah laut apa itu? Kapal atau apa ya kok bentuknya kayak gitu. Jadi ini kanca dolan. Pernah pas hujan turun itu dari jalan tanah, tentunya tanah nek model tanah ini kan tanah rada lunyu-lunyuan itu alhamdulillah aman. Nah itu dia makanya aku bilang sepandai-pandainya tupai meloncat tetap bisa terjatuh juga.
Kalau untuk jalan yang tadi ada yang lebih ekstrim sebenarnya. Tapi itu dulu sebelum aku suka bikin konten motovlog ya. Jalan gimana pun tetap masih terabas-terabas aja aku. Aman-aman aja. Aku masih ya oke lah. Tapi ini padahal tadi nggak melakukan sebuah kesombongan nih loh. Maksudnya Allah jalannya yang ini sik luweh nganu oke dan aman. Nah, itu kan sombong kalau kayak gitu. Tapi enggak, aku tuh enggak gitu loh tadi. Cuma lewat aja biasa, enggak gimana-gimana. Tahu-tahu ya itu tadi. Isa-isa nih. Langsung mungkin nggak tahu ya, aku kok kayak piye tadi masihnya tuh pas turun gitu. Kalau dibahas meneh. Ya enggak apa-apa lah. Nah, ini loh. Lampunya kan iso bunder tekan kiwa tengen. Wah, ombak pantai Parangtritis sudah kelihatan tuh. Asik. Berani tuh depan tikungan nih. Oh iya, kita lampuku rada ndangak sithik ya kanca dolan. Kayak ini posisinya di atas itu mungkin ya itu tadi karena pas jatuh terkena makjelok gitu kan, nganti pecah. Itu loh nganti pecah, nah gitu. Soalnya kalau yang pecah di depannya itu kan repotnya tuh kalau mau tak lem atau tak apa-apa kan nanti kacanya jadi nggak bening gitu loh. Masuk lampu ra bening kaya ra gelem ngandani depan ada kendaraan enggak ya. Ono. Nek mau sepi saiki ono. Gede malan. Terlalu dekat sih jaraknya kalau ini. Maksudnya terlalu dekat tuh untuk nyelip gitu loh. Ada motor. Wos, astagfirullah. Innovane lho. Ya aku ya pengennya nyelip Innova. Nek kowe ngedem terus ya repot aku nih. Wah, ini udah sampai gelap coy. Iki berarti piye rasa diakhiri di Parangtritis ya. Kita akhiri di mana nanti? JLS JLS Paris atau Mahdiga Sisan? Enggak lah, next konten aja itu. Nah, ini kalau kita ke sana itu kita udah sampai ke Paralayang. Banyak tempat wisata sekarang di situ. Tapi aku udah lama banget gak ke sana-sana. Dan ada juga sebuah situs, yaitu situs Gembirawati. Oke. Pantai Parangtritisnya udah di kiri jalan kita ini konco dolan. Pas azan nih.
Uh, jos. Pantai Parangtritis. Iki piye ta iki? Mobil iki. Nah ini kita nggak di Parangtritisnya aja ya, kita sampai sini aja mungkin. Kalau ke Parangtritis, nah ini kiri sini. Nanti udah nyampe di Parangtritis. Kalau tulisannya dari itu kiri, kita lihat pantai terus kita ke arah timur. Kalau kita ke barat nanti sampai ke Pantai Samas ya. Ya oke, konco dolan, ini berhubung kita udah nyampe kawasan Pantai Parangtritis dan ternyata pas sudah azan maghrib. Oleh sebab itu saya pindu dolan-dolan dan iki Doraemon neng jerupok. Doraemon neng jerupok. Astaga. Ya kita mau undur diri dulu dari konten kita kali ini, yang nggak tahu nanti bakal ngeditnya gimana, full video biasanya, tapi bisa nanti berapa jam sendiri ini kalau ini full video. Jadi nantilah gimana editnya, nanti gimana baiknya isungnya. Pokoknya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti konten kita. Kalau kiri sini ke Parangkusumo. Oh, wedhus. Karo mangan kok piye? Sik ngarep ki mulak men kalem. Oke, koncoan. Tadi mau baik, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan panjang tadi dari JLS dekat tadi itu dari mana sih? Jepitu ya. Jepitu terus lewat pokoknya sepanjang JLS-an gitu. Pantai-pantai selatan Gunung Kidul pinggirnya gitu kita lewatin juga. Depan itu udah nanti JLS untuk next konten ya. Pokoknya jangan lupa subscribe channel saya Windu Dolan-Dolan gitu. Tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Terapkan terus protokol kesehatan. JLS ngarep kono iki meh do ziarah yang bisa iki neng makam Syekh Maulana Mahribi. Wah, mbak iki ya sip. Ya pokoknya gitu tadi ya. Closing pirang menit dhewe iki. Dah pokoknya tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya karena depan ini udah iki gumuk pasir, ding. Pokoknya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, JLS depan iki. Nah, iki dia JLS-nya.